Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang user generated spam. Apa itu user generated spam? Apa bahayanya buat Anda? Dan bagaimana cara mengatasinya? Tertarik? Yuk, mari simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas yang namanya User Generated Spam. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke materinya. Oke, yang pertama tentu aja kita akan ngebahas tentang pengertiannya. Apa itu user generated spam? Pengertiannya saya ambil dari website saya sendiri ya, Pro Jasa Web yang baru aja saya tulis artikelnya. Nah, user generated spam itu adalah aktivitas spam yang dilakukan oleh pengguna atau pengunjung website dan bukan oleh pemilik website. Jadi, selama ini kan teman-teman mungkin taunya kalau sebuah website itu nyepam, berarti itu adalah pemiliknya, kesalahan pemilik dari website tersebut. Tapi untuk user generated spam ini, spam dilakukan oleh pengunjung websitenya atau pengguna website, sehingga pemiliknya itu nggak tahu apa-apa. Nah, oleh karena itu, user generated spam ini berbeda dari spam yang biasanya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman juga bisa baca artikel lengkapnya dalam website Pro Jasa Web ya. Nah, ini alamatnya, atau di searching aja juga mungkin ketemu ya di pencarian Google. Nah, oke, kita lanjut ya. Setelah pengertiannya, kita bahas kenapa user generated spam ini wajib teman-teman ketahui. Tentu ada beberapa sebab ya. Yang pertama itu adalah user generated spam itu dapat memicu manual action. Nah, buat yang belum pernah dengar, manual action juga udah saya bahas pada video sebelumnya ya. Nah, manual action ini seperti hukuman yang datangnya dari Google. Nah, kalau teman-teman websitenya ini kena manual action, bisa jadi kunjungannya jadi terjun bebas. Artinya, website teman-teman itu nggak bisa ngeranking tinggi pada hasil pencarian Google. Nah, yang lebih parahnya lagi, manual action ini juga bisa membuat website teman-teman itu hilang dari indeksnya Google. Jadi Google menghapus website teman-teman dari indeksnya. Artinya apa? Artinya website teman-teman itu nggak bakal bisa muncul sama sekali pada hasil pencarian Google. Nah, kita udah bahas pengertian kemudian dampaknya. Selanjutnya ini kita bahas contohnya. Ini adalah contoh peringatan dari Google. Peringatannya itu berasal dari Google Search Console ya. Ini adalah peringatan yang diberikan oleh Google kepada suatu website bahwa website itu terdapat di dalamnya user generated spam. Nah, ini peringatannya, teman-teman juga bisa baca itu ya. Nah, contoh ini saya dapatkan dari Search Engine Land ya. Ini alamatnya. Kemudian, ini merupakan notifikasi dari Google Search Console dan ini merupakan hukuman sebagian. Nah, pada pemberitahuan ini, website example.com ini hanya mendapat hukuman sebagian. Artinya pada URL-nya aja. Kalau pemberitahuan ini tetap diabaikan oleh pemilik websitenya, maka hukuman Google bisa jadi tambah berat. Nah, bentuknya apa? Bentuknya itu tadi, dihilangkan dari indeksnya Google. Nah, seluruh websitenya itu bakal di manual action. Artinya nggak dapat muncul sama sekali pada hasil pencarian Google. Sekarang apa contoh user generated spam ini? Supaya kita jelas ya. Mesti diberiin contoh. Yang pertama, contohnya itu adalah postingan yang berisi spam di pesan forum. Nah, buat teman-teman yang mengelola website forum, ini harus diperhatikan apakah ada pada pesan-pesan di forum tersebut unsur spam, unsur promosi, atau yang sejenisnya. Nah, ini harus teman-teman perhatikan. Kemudian, spam di komentar blog atau website. Nah, buat teman-teman yang udah punya website, ini juga harus diperhatikan apakah komentarnya itu betul-betul murni komentar atau sekedar keinginan untuk berpromosi. Nah, ini bahaya. Nah, kalau keinginan promosi itu teman-teman bebaskan itu ya di komentar website teman-teman, maka itu dapat menjadi user generated spam. Efeknya bukan kepada pengunjung ya, tapi kepada website teman-teman sendiri. Kemudian spam pada halaman profil. Nah, ini ada juga jenis spam yang memberikan nama khusus pada profilnya untuk berdagang ya, untuk berbisnis ya. Jadi bukan nama orang, bukan Wawan misalnya gitu ya, tapi justru jual baju apa gitu ya. Nah, atau jual sepatu keren. Nah, seperti itu. Ada jenis spam yang seperti ini. Atau ada juga spam pada halaman buku tamu, tapi jarang banget ya. Kayaknya udah nggak ada lagi website yang punya halaman buku tamu ya. Dan masih banyak lagi contoh spam-spam yang tergolong user generated spam ya.
Jadi teman-teman harus hati-hati juga. Nah, kenapa user generated spam ini sering muncul? Nah, ini pertanyaannya. Nah, tentu aja yang pertama itu adalah backlink. User generated spam ini bisa menjadi sumber backlink. Buat teman-teman yang mungkin menjalankan SEO, backlink pada user generated spam ini juga nggak bagus-bagus banget. Bahkan bisa jadi ini dinilai sebagai backlink yang buruk. Dan itu berdampak negatif buat website teman-teman ya. Nah, selain backlink, user generated spam juga sering dimanfaatkan untuk promosi. Menawarkan situs judi biasanya ya. Itu sering banget pada komentar blog atau website. Atau menawarkan produk-produk untuk orang dewasa. Nah, itu sering banget terjadi. Nah, sekarang kita langsung masuk. Bagaimana cara mengatasi user generated spam ini? Nah, yang pertama tentu teman-teman harus mengidentifikasi di mana kemungkinan terjadi user generated spam ini. Teman-teman kan punya website, tentu teman-teman tahu gitu ya. Pada bagian mana sering terjadi user generated spam? Bisa jadi di komentar, bisa jadi itu tadi di profil, atau di tempat-tempat yang lain. Teman-teman harus segera mengidentifikasi lokasi terjadinya user generated spam. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, ini bisa jadi udah banyak jenis spam seperti ini pada website teman-teman, tapi teman-teman nggak tahu gitu, karena tidak sering mengaudit. Bahkan, bisa jadi user generated spam ini bisa memperlambat server teman-teman. Kalau website teman-teman itu perlahan tapi pasti menjadi semakin lambat, itu bisa jadi gara-gara user generated spam ini. Database-nya kepenuhan gitu ya. Contoh ya, untuk komentar blog berbasis WordPress itu, kalau dibuka betul-betul tanpa ada filter, maka itu bisa jadi sampai ribuan gitu komentarnya. Nah, perharinya mungkin bisa puluhan, atau bahkan ada yang sampai ratusan komentar setiap hari. Dan itu semua komentar spam dan tidak menambah sedikit pun value pada halaman website kita. Nah, ini jadi masalah ya. Pertama, teman-teman harus mengidentifikasi. Kemudian teman-teman harus periksa bagian tersebut apakah mengandung unsur promosi, keluar dari topik, sara, hoax, dan lain sebagainya. Pastikan juga teman-teman memeriksa nama pengguna yang mengandung unsur promosi. Nah, selanjutnya itu adalah cari konten spam pada website teman-teman menggunakan operator site. Jika pada tahap 1 identifikasi, kemudian tahap 2 memeriksa bagian-bagian tersebut teman-teman masih tidak menemukan, maka teman-teman bisa coba dengan cara ini ya, pakai operator site. Nah, ini contohnya, site.2projasaweb.com, Viagra. Nah, Viagra ini nama obat kuat ya. Ini sering banget dijadikan konten spam. Nah, kemudian mungkin ada juga tentang judi dan lain sebagainya. Jadi, khusus untuk kata kunci di akhirnya itu teman-teman bisa ubah-ubah. Tergantung konten spam yang pengen teman-teman cari. Nah, untuk websitenya tentu aja ubah pakai nama website teman-teman ya. Site.2 website teman-teman.com, kemudian barulah kata kunci yang ingin dicari. Nah, ini juga cara cepat untuk mencari konten spam yang udah terindeks oleh Google. Oke, kita lanjut ke cara berikutnya. Cara keempat itu adalah jika sudah ditemukan, maka segera dihapus konten tersebut. Kemudian setelah dihapus, teman-teman harus pastikan website teman-teman itu aman dari konten yang sejenis dengan cara menerapkan berbagai teknologi pendukung. Pada blog WordPress atau Blogspot itu ada moderasi konten ya. Moderasi komentar, moderasi konten itu bisa dilakukan. Nah, pada website yang tidak berbasis CMS itu mungkin agak lebih susah ya. Teman-teman harus temukan atau buat fiturnya. Dibuat fiturnya supaya bisa dimoderasi ya. Nah, kemudian yang kedua itu juga yang terkenal itu adalah CAPTCHA. Nah, ini bisa teman-teman pakai dan ini bisa otomatis. Bahkan tidak perlu dilakukan input. Kalau Google itu kalau nggak salah namanya reCAPTCHA. Dan itu gratis ya, bisa teman-teman pakai. Kemudian yang terakhir itu adalah terapkan link nofollow pada setiap link yang bisa dilakukan user generated content ya. Misalnya pada komentar website teman-teman itu teman-teman terapkan nofollow. Jadi buat orang-orang yang mencari backlink, maka kemungkinan besar minatnya akan menurun karena linknya itu nofollow ya. Bahkan kalau bisa dibuang sama sekali linknya. Jadi mereka nggak bisa masukin website mereka. Jadi hanya email doang. Jadi kalau mereka memberikan komentar, betul-betul komentar murni, nggak ada tujuan apapun. Nah, itu bisa dilakukan ya. Nah, ada masih banyak lagi cara untuk mengatasi user generated spam ini. Teman-teman tinggal di-explore sesuai dengan teknologi yang teman-teman terapkan. Jika teman-teman menggunakan Blogspot, itu mungkin ada caranya sendiri. Jika teman-teman menggunakan WordPress, juga ada caranya sendiri. Apalagi kalau teman-teman menggunakan custom CMS itu ya. Tentu teman-teman bisa melakukannya dengan cara teman-teman sendiri. Nah, oke. Mungkin itu ya tentang user generated spam. Jadi betul-betul harus teman-teman hindari. Oke, kita sampai kepada kesimpulan ya.
Jadi kesimpulannya mudah aja, teman-teman harus selalu merawat website masing-masing dengan teliti untuk menjaga kualitasnya. Selain bisa memicu manual action, kalaupun website teman-teman itu tidak dikenai manual action dari Google, maka konten spam seperti ini dapat mengurangi kualitas dari website teman-teman. Nah, akhirnya apa? Website teman-teman tidak akan mampu bersaing pada hasil pencarian Google ataupun pada mesin pencari yang lain. Nah, itu jadi efeknya buruk banget dan dapat berdampak jangka panjang pada bisnis teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya video saya pada kesempatan kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Pro Jasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya, jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Pro Jasa Web Academy.